Shalom Bapak Ibu semua. Saya sudah pernah sampaikan bagaimana respon dari John of Damascus, salah satu tokoh penting dalam kekristenan terhadap Islam dan Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam. Nah, batu hitam itu adalah kepala Dewi Afrodit, dan untuk menikah saja, orang Islam perlu saksi. Mengapa untuk menjadi Nabi tidak perlu saksi? Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh terkenal dari orang Yahudi yang bernama Moses ben Maimon, atau yang biasa dikenal dengan Maimonides. Nah, Maimonides hidup pada tahun 1138 sampai 1204. Maimonides mengkritisi orang-orang Islam yang ada waktu itu melalui suratnya, yaitu dalam Epistle to Yemen. Ketika orang Islam mengklaim bahwa Muhammad disebut dalam Torah atau dalam kitab Musa, maka Maimonides mengatakan bahwa hal itu sangat keliru sekali. Mari kita lihat di dalam The Epistle to Yemen seperti apa yang dituliskan oleh Maimonides, Bapak Ibu. Di halaman 8 dituliskan di sana. Mereka maksudnya adalah orang Islam, meyakini pernyataan Al-Quran bahwa Muhammad disebut dalam Taurat. Tetapi mereka benar-benar sangat keliru. Nah, ada yang menarik dalam Epistle to Yemen yang ditulis oleh Maimonides pada halaman 8 ini, Bapak Ibu. Perhatikan pada bagian yang saya garis bawahi dengan warna biru, dituliskan di sana. Karena orang-orang Islam tidak dapat menemukan satu bukti pun di seluruh Alkitab atau referensi atau kemungkinan kiasan tentang nabi mereka yang dapat mereka gunakan, mereka terpaksa menuduh kita dengan berkata, kalian telah mengubah teks Taurat dan menghapus setiap jejak nama Muhammad darinya. Nah, Anda bisa lihat sendiri Bapak Ibu, spirit itu ada dan bekerja sampai sekarang. Di zaman Maimonides, Torah atau Alkitab dituduh sudah dipalsukan. Nah, di zaman sekarang Alkitab dan Torah pun tetap dituduh sudah dipalsukan. Motifnya jelas karena tidak ada bukti Muhammad ada dalam Alkitab atau Torah. Selanjutnya di halaman 9 dalam tulisan Maimonides kita lihat bersama, perlu juga dicatat bahwa nama nabi Arab yang diyakini oleh kaum Muhammad disebutkan dalam Taurat dengan kiasan yang ditemukan oleh orang-orang Yahudi yang murtad pada frase bimeot adalah AHMD dan bukan MHMD. Itu secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Quran. Mereka menemukan dia disebut dalam Taurat dan Injil dalam surah 7 ayat 156. Namanya Ahmad. Tetapi nilai numerik dari yang terakhir tidak sama dengan kata-kata bimeot yang katanya mengandung kiasan tentang Nabi Islam. Nah, nilai numerik ortografi Ibrani untuk Muhammad adalah 92 yang sama dengan bimeot. Sementara Ahmad hanya 53. Nah, kata Ahmad bisa kita temukan di dalam Quran surah 61 As-Saff ayat 6, Bapak Ibu. Perhatikan di dalam teks Arabnya ditulis Ahmadu, yaitu Ahmad. Tetapi penerjemah Al-Quran membuat tanda kurung Muhammad, yang mana secara ortografi Yahudi itu tidak memenuhi syarat. Ahmad ya Ahmad, Muhammad ya Muhammad. Jangan dibuat Ahmad menjadi Muhammad. Muhammad tidak disebutkan di dalam teks Arabnya, tetapi ditambahi dengan tanda kurung Muhammad oleh para penerjemah Al-Quran. Dan terjemahan Al-Quran bahasa Inggris pun membuat tanda kurung Muhammad untuk Ahmad di sana. Jadi Maimonides di sini mengutip Al-Quran dalam Quran surah 7 ayat 156 bahwa harusnya para pengikut Muhammad menyadari yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah Ahmad, bukan Muhammad. Nah, ada lagi hal yang menarik Bapak Ibu. Maimonides mengutip Quran surah 7 ayat 156 yang berisi bahwa nama Nabi itu disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Namun kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kutipan Maimonides itu bukan pada ayat 156, tetapi ayat 157. Nah, kita tidak tahu Bapak Ibu Al-Quran zaman Maimonides itu lebih akurat atau Al-Quran zaman sekarang yang lebih akurat. Entah dari mana satu ayat menjadi tambah dalam Quran surah ini. Apakah ini mengindikasikan bahwa jumlah ayat Al-Quran zaman Maimonides itu berbeda dengan jumlah ayat Al-Quran zaman sekarang? Mungkin saudara kita yang dari Islam bisa menjawabnya, apalagi mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu terpelihara kelestariannya mulai dari sejak diturunkan. Dan saya sudah banyak membahas tentang bagaimana Al-Quran itu ketika dikompilasi, dikumpulkan dari pelepah kurma, batu putih lunak, ada yang dimakan hewan, entah itu dimakan kambing atau domba atau rayap. Karena ada beberapa versi hewan yang memakan manuskrip ayat menyusui laki-laki dewasa itu Bapak Ibu. Dan ada yang ingat sebagian yang Bapak Ibu bisa lihat video itu dalam channel ini. Nah, selanjutnya Maimonides juga menjawab pernyataan orang Islam yang meyakinkan bahwa Muhammad adalah nabi yang disebutkan di dalam Ulangan 18 ayat 15. Nah, Anda bisa lihat sendiri Bapak Ibu bahwa hampir 1000 tahun sejak Maimonides, hal seperti ini masih tetap menjadi bahan orang Islam sampai sekarang.
Luar biasa spirit yang bekerja di balik semua ini. Dan mengenai Ulangan 18 ayat 15, ini sudah saya pernah bahas apakah Muhammad layak memenuhi syarat Ulangan 18 ayat 15. Dan Bapak Ibu juga bisa tonton video itu dalam channel ini. Namun kali ini kita fokuskan seperti apa jawaban Maimonides Bapak Ibu. Kita bisa lihat di dalam tulisannya, kamu menulis dalam suratmu bahwa beberapa orang ditipu oleh argumen bahwa Muhammad disinggung dalam ayat, seorang nabi akan dibangkitkan Tuhan Allahmu kepadamu dari tengah-tengahmu, dari saudara-saudaramu. Ulangan 18 ayat 15. Gagasan lain disampaikan dalam kata-kata dari tengah-tengahmu, dari saudara-saudaramu seperti aku, yaitu bahwa dia akan menjadi salah satu dari kamu, yaitu seorang Yahudi. Nah, kita lihat sendiri Bapak Ibu bahwa Maimonides menuliskan nabi yang dimaksud dalam Ulangan 18 ayat 15 itu haruslah orang Yahudi. Dan kita sudah tahu argumentasi ini kemana bukan Bapak Ibu? Apakah Muhammad adalah seorang Yahudi? Tentu saja tidak. Kita tidak akan pernah temukan di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu disunat. Muhammad makan daging unta, yang mana orang Yahudi tidak diperkenankan makan daging unta. Nah, hal itu Bapak Ibu bisa temukan dalam hadis. Muhammad tidak pernah dicatat mengucapkan Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dan banyak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam yang menunjukkan bahwa dia bukan orang Yahudi. Dan ini sudah menunjukkan bahwa Muhammad itu gugur untuk memenuhi syarat berdasarkan Ulangan 18 ayat 15. Jadi dari jawaban Maimonides dalam suratnya kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yemen, kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu, ketika orang Islam di zaman Maimonides tidak menemukan bukti bahwa Muhammad disebutkan dalam Torah atau dalam kitab Musa, mereka menuduh Torah itu sudah dipalsukan. Dan spirit ini tetap bekerja sampai sekarang, meskipun hampir 1000 tahun sejak zaman Maimonides. Bahkan dalam terjemahan Al-Quran yang diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Ghali secara terang-terangan menuliskan bahwa Torah yang sekarang ini sudah cacat atau terkorupsi. Jadi kita jangan heran Bapak Ibu. Selanjutnya, Maimonides mengutip bahwa Ahmad yang dimaksud dalam Al-Quran bukan Muhammad. Tetapi penerjemah Al-Quran menambahkan tanda kurung Muhammad di sana untuk kata Ahmad. Orang Islam meyakini Ulangan 18 ayat 15 itu merujuk kepada Muhammad dan itu dibantah oleh Maimonides karena Ulangan 18 ayat 15 orang itu haruslah orang Yahudi dan kita tahu sendiri bahwa Muhammad tidak orang Yahudi. Jadi kita sudah lihat Bapak Ibu seperti apa yang dituliskan oleh salah satu tokoh terkenal bagi orang Yahudi yaitu Maimonides. Nah, bagaimana respon Anda untuk itu? Silakan tuliskan komentar Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.